Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video kali ini kita masih bahas tentang bagaimana menentukan gradien suatu garis. Nah, tapi untuk kali ini yang diketahui itu bukan persamaan garisnya. Jadi Y sama dengan MX-nya tidak kita ketahui. Nah, yang diketahui itu adalah dua titik yang dilalui garis tersebut. Untuk titik pertama X1 dan Y1, dan titik kedua adalah X2 dan Y2. Nah, bagaimana cara menentukan gradien suatu garis jika titiknya yang diketahui? Kalau pada video sebelumnya yang diketahui adalah persamaan garisnya, nah sekarang titiknya yang diketahui. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menentukan gradien suatu garis jika titiknya yang diketahui. Jadi ada X1 Y1, ada X2 Y2. Nah, M sama dengan Y2 dikurang Y1. Jadi yang ini kurang yang ini per X2 dikurang X1. Nah, bagaimana kita gunakan ini dalam soal? Nah, coba kalian perhatikan soalnya. Nah, di sini ada soal, tentukan gradien suatu garis yang melalui titik A 2,3 dan B 4,9. Nah, jadi titik pertamanya adalah 2,3 dan titik keduanya adalah 4,9. Nah, jika ada titik yang diketahui seperti ini, yang pertama perlu kita lakukan, tentukan dulu. Oh, ini berarti ini adalah X1-nya, ini adalah Y1-nya. Nah, kemudian ini adalah X2 dan ini adalah Y2. Ini adalah X2 dan ini adalah Y2-nya. Nah, sekarang setelah kita tentukan yang mana X1, yang mana Y1, mana X2, mana Y2, kemudian substitusi di rumusnya. Tinggal kita masukkan di rumus yang diketahui. Jadi tuliskan rumusnya. Jadi ada penyelesaian. Nah, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, sehingga Y2-nya tadi adalah 9, berarti kita tuliskan 9 dikurang Y1-nya 3 per X2-nya 4 dikurang X1-nya 2. Nah, sehingga jawabannya adalah 9 kurang 3 itu 6 per 4 kurang 2 itu 2. Nah, jadi 6 per 2 itu 3. Nah, sehingga gradiennya adalah 3. Jadi kemiringan garisnya adalah 3. Oke, seperti itu. Contoh berikutnya. Jadi pertanyaannya sama. Tentukan gradien suatu garis yang melalui titik. Jadi ada dua titik. Titik A itu titik pertama dan B adalah titik kedua. Nah, untuk penamaan titik ini terserah ya, boleh pakai A, boleh pakai B, mau pakai C, D, E, F, G, H ya terserah. Terserah kita mau kasih nama titik nama titiknya apa. Nah, sekarang paling penting tentukan dulu yang mana X1, mana X2, mana Y1, mana Y2-nya. Oke, berarti ini adalah X1-nya, ini Y1-nya. Ini adalah X2-nya, ini adalah Y2-nya. Nah, ingat ya, titik ini selalu berpasangan X dengan Y. Jadi tidak boleh kita pasangkan X dengan X. Jadi dia selalu berpasangan X dan Y. Kalau X1 di sini juga Y1. Kalau X2 ya pasangannya adalah Y2. Tidak boleh kita tukar X dan Y-nya. Y dulu baru X, selalu berurutan. Ini X, ini Y. Tidak boleh terbalik. Ini Y, ini X. Oke, jadi X selalu harus di depan, kemudian Y yang di belakang. Nah, setelah kita tentukan begini, kemudian tinggal kita tuliskan rumusnya. Jadi ada penyelesaian. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, tinggal substitusi nilainya. Y2 adalah 6. Berarti 6 dikurang. Ingat ya, perhatikan rumusnya kurang Y1.
Y1-nya minus 5. Oh, berarti kurang minus 5. Oke. Ingat, ini harus dipisahkan oleh tanda kurung karena ada dua tanda yang bertemu. Per X2-nya 10. Oke, kita tuliskan 10 kurang X1-nya 2. Nah, sehingga jawabannya adalah 6 dikurang minus 5. Nah, ini kan sama dengan jika kita tuliskan 6 tambah 5. Nah, 6 tambah 5 itu sama dengan 11. Oke. Berarti 10 kurang 2 adalah 8. Nah, sehingga gradiennya itu 11/8. Nah, jadi gradien dari suatu garis yang melalui titik 2,-5 dan 10,6 itu adalah 11/8. Nah, contoh berikutnya. Nah, bagaimana jika titiknya seperti ini? Titik A itu semua negatif. Nah, titik B yang positif itu cuma X. Nah, jadi kalian jangan bingung. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tentukan dulu mana X1-nya, mana Y1-nya. Jadi tetap ini adalah X1, ini adalah Y1. Nah, ini adalah X2, ini Y2-nya. Nah, kemudian substitusi di rumus. Oke, berarti kita tulis penyelesaiannya. Oke, tetap M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke. Nah, Y2-nya adalah minus 2. Oh, berarti kita tulis minus 2. Ingat, rumusnya kurang, berarti kita tulis kurang. Y1-nya minus 1. Oh, berarti kita tuliskan kurang minus 1. Nah, ini seperti contoh di sini tadi pada nomor 2, ingat, nah ini minus. Oh, berarti harus kita pisahkan dengan tanda kurung. Oke. Nah, betul, sudah ada tanda kurungnya. Nah, kemudian per X2-nya berapa? 6. Oh, berarti kita tulis 6 dikurang. Oke, berarti kurang X1-nya adalah minus 4. Oh, berarti 6 dikurang minus 4. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini min 2 dikurang min 1. Nah, ini kan sama jika kita tuliskan minus 2 ditambah 1. Nah, ini kan minus 2. Minus. Oh, berarti minus 2 tambah 1. Oke. Min 2 tambah 1 itu sama dengan minus 1 per 6 dikurang minus 4. Nah, ini kan sama jika kita tuliskan 6 tambah 4. Berarti 6 tambah 4 itu adalah 10. Nah, jadi gradiennya adalah min 1/10 atau min 1/10. Ingat, tetap ada minusnya. Oke. Nah, jadi gradien garis yang melalui titik A min 4,-1 dan titik B 6,-2 itu adalah minus 10. Contoh terakhir untuk contoh nomor 4. Nah, soalnya sama. Tentukan gradien garis yang melalui titik A 2,1 dan B minus 6,-4. Nah, di sini yang berbeda adalah titik B-nya itu bernilai negatif. Nah, tapi sekali lagi kalian jangan bingung. Nah, tetap langkah pertama yang harus dilakukan adalah tentukan dulu mana X1, Y1-nya, mana X2 dan Y2-nya. Jadi ini X1. Jadi X1 itu pasangannya Y1. Kemudian X2 pasangannya Y2. Oke. Kemudian kita tinggal selesaikan. Tuliskan rumusnya. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Substitusi nilainya. Y2-nya adalah minus 4. Oh, berarti di sini minus 4. Ingat, rumusnya kurang, berarti tulis kurang. Y1-nya positif 1. Berarti kurang 1. X2-nya minus, berarti minus 6. Rumusnya kurang, tulis kurang. X1-nya positif 2. Berarti kita tulis 2. Nah, sehingga jawabannya adalah minus 4 dikurang 1. Itu adalah minus 5. Oke. Minus 6 dikurang 2. Berarti minus 8.
Oke. Minus. Oh, berarti jawabannya adalah positif 5/8. Oke. Jadi gradiennya adalah 5/8. Nah, sebagai latihan, coba kalian kerjakan ini. Soalnya cuma satu nomor. Tentukan gradien garis yang melalui titik min 4,2 dan 3,-1. Oke, silakan dikerja. Tetap semangat belajar matematika, jangan menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.